Hanya di Radio Realita FM. Halo? Halo Bud? Hah? Apa? Duh, sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Duh, Toh. Antriannya itu loh, Toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim Bud, aku serius nih nanya. Lah terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja. Isako, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Aduh dek, kok wajahmu sekarang bersih banget ya? Mana glowingnya pas, tapi gak berlebihan. Loh mas, ini kan gara-gara setelah aku rutin perawatan di Benings Klinik Pamekasan. Klinik kecantikan Benings yang punya dokter Oki Pratama itu, emang cukup gitu dek dengan uang bulanan yang aku kasih? Eits, jangan salah mas, di Benings Klinik Pamekasan itu harganya terjangkau banget. Tapi kualitasnya tetap nomor satu. Selain dokternya yang profesional dan ramah, alatnya juga yang tercanggih di Indonesia. Untuk hasilnya bisa dilihat langsung nih, nyata kan? Bener-bener mantep dah, jadi makin sayang. Iya dong, biar kamu gak ngelirik cewek lain. Wujudkan wajah impianmu sekarang. Benings Klinik Pamekasan hadir untuk memberikan solusi dan mengatasi segala macam permasalahan kulit wajahmu. Mau itu jerawat, flek hitam, bopeng, atau untuk mencerahkan kulit jadi glowing maksimal. Kunjungi kami di Jalan Trunojoyo nomor 325, 327 Laden Pocok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Benings Klinik in everything.
89,1 Realita FM Pamekasan. Hai taretan Satejet, jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding. 89,1 Realita FM Pamekasan. Aduh, peti mata ya. Sakit apa napa kak? Mak mulain gelek sampian ros-roan sakit mata. Tauh le, ya mulain malam tak lem nyaman mata. Tore apa reksa pein kak? Mak lek temu cek sakit napa? Apriksa ada melek, engkau tako mun apriksa. Engki ka dokter kak. Tore mun mangkat tapas. Njek rale, engkau tak andi bese boleh le si apriksa ah. Beh, sampean tak ngeding kabar ki. Ka klinik mata Dokter Budi, Jalan Ronggo Sukawati nomor belu bisa pakai BPJS kesehatan nih kak Disa. Ongkuan le, tako tak pada le pelayanannya mun BPJS ketempeng umum. Caan paserah sampian kak. Nih kak kedingaki infonya. Halo masyarakat Madura. Jika Anda mengalami keluhan mata, jangan khawatir. Klinik Mata Dokter Budi hadir untuk Anda, memberikan layanan prima yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan. Menerima layanan pendaftaran NIK atau KTP atau KIS digital. Tidak meminta dokumen fotokopi sebagai syarat pendaftaran kepada peserta. Memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien sesuai indikasi medis. Memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Melayani peserta sepenuh hati dengan ramah tanpa diskriminasi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Klinik Mata Dokter Budi. Kak, mpian tak enak ki kak semajir paci ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak kebektona kak. Enjek rale, sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dina rah.
makin telat. Abo tak mireng kabar mpian Kika. Cek semangke nampon bede samsat keliling. Enjo tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala mpian kak. Nek kak pas per ngaki kabar kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasen. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansaponapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sekelangkong kerabet Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Kak, mpian tak enak ki kak semajer paci ke sepeda motor. Nek kak lakuna ponde pak ke bektona kak. Enjek ralek sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinara makin telat. Abo tak mireng kabar mpian Kika. Cek semangke nampon bede samsat keliling. Enjo tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala mpian kak. Nek kak pas per ngaki kabar kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasen. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansaponapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sekelangkong kerabet Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi?
Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Ralita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Kak, sampean bila saya majer pacik ke sepeda so mobil? Tahu ya lek, ki libur samsatnya setia. Sampean tak ngiding kabar ki. Mangken tak ada musim libur pon. Maki samsat tutup, libur panjang, pakun bisa majar online kak. Mayu pas lek, majer setia. Mun bisa majer online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mireng dek sateja tretan tor bele. Samangken tau sa antri tor tau sa keluar Roma. Cukup ngakui HP, pancenengan ampun bisa majer pajak kendaraan bila ebai. Majer pajak kendaraan secara online bisa angle beti Samsat Digital Nasional otabeh Signal, Tokopedia, Indomaret, Bukalapak, Alfamart, Shopee, Dana, Link aja, Tor M-Banking peleana panjenengan. Salah prosesnya cepet, aman, sareng resmi. Tor bisa majer eka dimabai. Bayar pajak, membuat Anda juga ikut membantu pembangunan daerah Anda. Mator sakalangkong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Ralita. Hera Rosita menyapa Anda di 89,1 Ralita FM. Ragam hiburan dan informasi edisi hari ini Rabu 29 April 2026. Ya, kerabat, kali ini Hera hadir dalam talkshow bersama Bupati Kabupaten Pamekasan beserta seluruh kepala perangkat daerah. Alhamdulillah, suatu kehormatan bagi kami di tengah kesibukan memimpin daerah. Bupati berkenan hadir langsung di studio kami Ralita FM pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya pada kesempatan yang istimewa ini kita juga akan berbincang santai namun mendalam seputar capaian 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Dengan harapan dialog ini bisa menjadi jembatan aspirasi antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dan juga masyarakat Pamekasan. Ya, baik kerabat Ralita, terlebih dahulu kita akan sapa sosok pemimpin kebanggaan Kabupaten Pamekasan. Selamat datang, selamat pagi Bupati Pamekasan, Dr. Kiai Haji Holidur Rahman, SH MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak ke depan Bapak. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi juga yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Dr. Andes Taufikur Rahman, MSI. Selamat pagi. Baik Bapak, kabar? Alhamdulillah sehat. Selanjutnya juga Bupati Pamekasan didampingi oleh Bapak Dodit Kurniadi
HM, selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah hadir bersama kami semua di 89,1 Realita FM. Ya tentu saja selamat datang kepada seluruh kepala perangkat daerah yang ikut mendampingi pada kesempatan pagi hari ini dalam talk show capaian satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan. Baik, sebelumnya setelah kita menyapa Bapak Bupati yang sudah hadir di sini, monggo Bapak secara umum bisa disampaikan secara langsung terkait capaian program setahun memimpin Kabupaten Pamekasan ya di memasuki periode kedua ini. Yang tentu saja di tengah kondisi fiskal yang lumayan menantang ya Pak ya. Iya. Di mana APBD yang juga saat ini sedang sakit, Bapak juga mengambil kebijakan strategis untuk mengubah wajah birokrasi, bahkan sukses mendapatkan predikat A di pelayanan publik. Ya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Pak Sekda, kemudian pimpinan BPD, staf ahli, asisten, dan seluruh pimpinan perangkat daerah yang saya hormati, terutama sekali kawan-kawan Realita FM, saudara-saudara para pemirsa dimanapun kawan-kawan pemirsa ada, yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita sekalian memanjatkan puji syukur atas adanya silaturahmi pada pagi ini antara kami pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Realita bersama dengan seluruh masyarakat Pamekasan, pendengar setia Realita yang saya hormati. Yang tadi tujuannya telah disampaikan dalam rangka memaparkan capaian hasil pembangunan selama satu tahun lebih sedikit kami memimpin Pamekasan di tengah-tengah kesulitan yang dirasakan oleh kita sekalian, terutama sekali tantangan fiskal daerah, di mana kita tahu bahwa fiskal daerah sampai saat ini masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi diwarnai dengan berbagai tantangan yang cukup kompleks, termasuk adanya efisiensi dan lain-lain, sehingga dengan demikian di tengah-tengah tantangan ini kita tetap bisa melaksanakan program-program, dan alhamdulillah program-program yang kita jalankan cukup bagus ya, sehingga di tengah-tengah tantangan fiskal, di tengah-tengah efisiensi, kita sekalian masih bisa meraih beberapa penghargaan, ya, beberapa reward dari berbagai kalangan, dari berbagai tingkatan pemerintahan. Terutama sekali yang kita banggakan adalah peningkatan ekonomi Pamekasan yang pada tahun 2025 kemarin peningkatan ekonomi Pamekasan mencapai angka 5,47. Kalau tidak salah ranking 14 se-Jawa Timur. Jadi ranking 14 se-Jawa Timur, bahkan kita lihat di Google, kalau di provinsi, di tingkat provinsi peningkatan ekonomi 5,33, alhamdulillah di Pamekasan 5,47, berarti ada di atas peningkatan ekonomi Jawa Timur. Ini sebuah keberhasilan. Ada pertanyaan, keberhasilan siapa? Keberhasilan semuanya. Karena tidak mungkin Bupati dengan Wabub bersama Sekda dan hanya sebatas pimpinan BPD bekerja lalu berhasil, tidak mungkin apabila tidak ada dukungan dari semuanya, termasuk dukungan dari kawan-kawan pengusaha dan lain-lain. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya itu, ada beberapa yang lain, termasuk di dalamnya adalah indeks pelayanan publik di Pamekasan, itu tercatat cukup bagus. Kemudian detailnya nanti biar disampaikan oleh BPD terkait. Kemudian juga predikat yang kita dapatkan
Pamekasan sebagai kabupaten yang sangat inovatif, kemudian penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan lain-lain itu bisa kita capai. Selain itu, pembangunan infrastruktur tetap jalan sekalipun tidak segencar tahun-tahun sebelumnya. Ya. Dan bahkan alhamdulillah kita bisa mengawal dengan baik 3 atau 4 program prioritas nasional, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan, bidang ekonomi dan infrastruktur. Dan bahkan di tengah-tengah efisiensi ini, alhamdulillah program prioritas Presiden bisa berjalan dengan baik itu KDKP, KDKMP maupun MBG, SPBG dan lain-lain. Ini berkat kerjasama yang baik. Nah, oleh sebab itu besar harapan saya masyarakat bisa menyaksikan ya. Masyarakat bisa hadir di talk show kali ini, sehingga dengan demikian masyarakat yang tidak mengerti itu bisa memahami dengan benar. Dan ketika ada langkah-langkah pemerintah Kabupaten Pamekasan yang belum dimengerti oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat bisa mengikuti dan bisa tahu alur ya pembangunan dan langkah-langkah kita, terutama masyarakat yang sering bertanya dengan nada Sumer ya, terkait dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita raih. Saya berharap forum ini menjadi forum perpaduan antara pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama masyarakat secara luas yang difasilitasi oleh Radita. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan sedikit jabaran ya, apalagi tentang pencapaian yang sudah diraih selama 1 tahun menjelang periode kedua ini. Ya, Bapak Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang selalu setia mendampingi Bupati Pamekasan, yang tentu saja juga memberikan dukungan penuh ya Pak ya, menindaklanjuti visi dari Bupati Pamekasan. Bapak sendiri bagaimana menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang hingga saat ini Pamekasan meraih predikat yang luar biasa. Moga Bapak. Terima kasih. Jadi mohon izin Pak Bupati, jadi terkait dengan implementasi dari visi misi Bupati Pamekasan, kita sudah wujudkan di dalam perencanaan APBD 2025 dan 2026. Tentu perlu konsistensi dan pengawasan dalam pelaksanaannya. Kita sudah membreakdown visi misi ini dalam beberapa kegiatan prioritas Bupati, dan alhamdulillah berdasarkan indikator-indikator yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, beberapa sudah melampaui ekspektasi kita. Di pertumbuhan ekonomi misalkan kita di angka 547 itu merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi 5 tahun terakhir di Kabupaten Pamekasan. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi, sektor-sektor yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi itu sudah bisa berjalan dengan baik. Tentu ini perlu dipelihara dari artinya bahwa keamanan, kenyamanan dunia usaha itu harus mendukung kegiatan-kegiatan pencapaian peningkatan investasi. Lalu juga kita harus membina dan memberikan kondisi kenyamanan bagi usaha-usaha pemula. Jadi di Pamekasan alhamdulillah beberapa usaha-usaha pemula ini sudah mulai tumbuh dengan baik. Ini perlu kondisi agar mereka tambah tumbuh. Dan pengusaha-pengusaha di Pamekasan modalnya bisa ditanamkan di Pamekasan, sehingga ini akan memberikan multiplier effect yang cukup baik bagi perekonomian di Pamekasan. Itu dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi indeks pembangunan manusia juga alhamdulillah kita sudah terlepas dari posisi sedang. Jadi kita sejak 2023 sudah mencapai posisi tinggi. Jadi kita sudah di angka 72 sekian untuk indeks pembangunan manusia.
tertinggi di Madura. Kita ingin nanti di tahun-tahun berikutnya bisa lebih tinggi lagi dan bisa mencapai samalah dengan beberapa kabupaten lain di Jawa Timur ini. Walaupun ini sudah bagus sudah anunya, tapi kita akan terus mengupayakan hal ini. Yang perlu kita dorong sebenarnya dalam rangka untuk peningkatan IPM ini adalah pencapaian standar SPM. Jadi standar pelayanan minimal kita ini harus kita dorong agar ini bisa menopang peningkatan IPM kita, terutama di bidang kesehatan dan di bidang pendidikan. Kita masih punya tugas besar dalam rangka menuntaskan anak putus sekolah. Ini karena angkanya di Pamekasan cukup tinggi sehingga belum bisa mengangkat indeks pendidikan. Kalau ini bisa kita angkat, insya Allah IPM kita akan lebih bagus lagi. Ya. Jadi 8 area di SPM ini harus kita dorong terus agar konsistensi pencapaian target-target IPM dan indikator lainnya bisa kita pertahankan. Di bidang reformasi birokrasi pun kita alhamdulillah sudah bagus. Kita ini sekarang sedang mengusulkan beberapa OPD layanan publik untuk mendapatkan zona integritas. Kita sedang dibimbing oleh Pemprov bekerjasama dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo sebagai profil yang sudah mendapatkan SZI. Mudah-mudahan beberapa OPD, Dinas Catatan Sipil, DPM-PTSP, dan beberapa puskesmas dan rumah sakit sekarang sedang kita lakukan kayak semacam percontohan ke Dr. Sutomo. Semoga hasilnya bisa positif. Itu di bidang reformasi birokrasi. Di bidang lainnya, di bidang digital misalnya, kita sudah punya beberapa kegiatan yang cukup bagus dan hasilnya juga cukup memuaskan. Indeks SPBI kita sudah berada di angka 3,92. Jadi kita kurang sedikit ke angka 4, mudah-mudahan tahun ini bisa sudah di angka 4 ya Pak ya, insyaallah. Lalu terkait dengan indeks masyarakat digital Pamekasan tahun 2025 kita sudah berada di angka 52,34. Angka ini di atas Pemkot Surabaya. Wow, luar biasa. Tinggal pengenalan kita kepada masalah UMKM di bawah. Ini yang jadi PR kita. Teman-teman harus terus mendorong kemampuan masyarakat dalam menggunakan medsos ya, berdigital gitu ya. Jadi dari indikator ini mudah-mudahan bisa terus kita pacu dengan keterbatasan APBD. Mudah-mudahan juga yang lainnya juga bisa menyusul nanti prestasi-prestasi yang lain. Iya. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sekda yang sudah memberikan sedikit pemaparan ya. Ini mengupas kilas tentang capaian dari Kabupaten Pamekasan, terutama Bupati Pamekasan yang tentu saja telah disupport dengan berbagai bidang-bidang yang tentu saja bidang ini di bidang ekonomi tadi disinggung sedikit ya Bapak ya. Ini luar biasa pencapaiannya hingga tingkat nasional ya Pak ya. Ya. Di sini ada Bapak Dodit ya selaku tim percepatan pembangunan ya Pak ya, sebagai staf ahli terkait SPBE yang meraih predikat yang luar biasa, sangat baik. Sejauh mana tim inovasi ini memastikan sistem digital ini benar-benar memangkas rantai birokrasi, Pak? Sesuai dengan arahan Bapak Bupati tentunya. Monggo, silakan Pak Dodit. Baik, terima kasih. Izin Pak Bupati, Pak Sekda. Kami Bapeda selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah tentu mempunyai peran yang cukup vital dalam rangka menjalankan segala rencana pembangunan daerah yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan. Tentunya beberapa kegiatan-kegiatan yang disampaikan tadi berkaitan dengan digitalisasi itu tentu menjadi salah satu program prioritas Pak Bupati yang harus kita tuangkan dalam dan kita laksanakan dalam tahun-tahun ke depan. Tentu kami selaku tim percepatan ini bergerak bersama-sama dengan perangkat daerah dalam rangka mewujudkan semua, tidak hanya satu
prioritas saja, tapi semua. Jadi kami di Bapeda ini memastikan bahwa seluruh janji politik beliau terlaksana dan terjawab secara berkesinambungan. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Dodit, di mana pertumbuhan ekonomi yang melonjak luar biasa, lebih tinggi dari tingkat nasional dan Jawa Timur di tahun 2025. Untuk Bupati Pamekasan sendiri, monggo Bapak Bupati, kebijakan strategis apa yang Bapak terapkan untuk memastikan roda ekonomi ini terus tetap berputar kencang, sementara pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran yang cukup ketat. Baik, pertama saya tekankan kepada semua perangkat daerah agar supaya anggaran itu ditempatkan di tempat yang benar. Ya. Jadi anggaran ditempatkan di tempat yang benar. Kita mengukur keberhasilan penempatan anggaran itu dari output yang dihasilkan. Sehingga ketika anggaran itu sudah ditempatkan di tempat yang benar, maka outputnya sangat terasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa program yang tidak terlalu penting dan bukan kebutuhan masyarakat secara langsung, bukan kebutuhan vital dari masyarakat, ini kita berusaha untuk menekan dan bahkan kita lakukan dropping ya. Jadi ngedrop dari program-program tersebut yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kemudian begitu pula perjalanan dinas ya, yang tidak terlalu penting kita drop. Dan di samping itu mengupayakan bagaimana pengembangan dukungan anggaran terhadap pelaku usaha mikro dan usaha kecil, jadi UMK. Ya. Sehingga saya minta kepada kawan-kawan melalui sekretaris daerah agar supaya dianggarkan dana yang cukup untuk pengembangan UMK se-Kabupaten Pamekasan di 13 kecamatan. Kemudian kita fasilitasi juga PKL seperti yang kita lihat pada saat ini, bahwa PKL bukan hanya ada di XPJKA atau apa itu yang di bekas RSUD itu, koloni, saya selera atau saya rasa, akan tapi kita buka yang baru, yaitu di depan pendopo, di depan kantor PMK. Nah ini dalam rangka memaksimalkan upaya-upaya untuk penyihatan APBD kita. Dan sudah kita rencanakan bagaimana peningkatan PAD. Jadi sumber-sumber PAD sudah kita data, dan bagaimana nanti kita akan membuat semacam kelompok kecil ya untuk merecovery pendapatan asli daerah yang sementara ini masih belum begitu dikembangkan. Ya, tentunya dalam bidang ini berkoordinasi ya Pak ya, tentang sektor real yang ada di lapangan, khususnya UMKM yang sedang berjalan dan juga pedagang pasar ini agar tetap bergairah dalam mendukung angka pertumbuhan ekonomi tentunya. Ya, luar biasa. Mungkin ide-ide lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor lain mungkin Pak Dada, dari Bapak Bupati sendiri selain itu Pak? Mengawal dengan aktif pengusaha-pengusaha kita, dalam hal ini industri pokok ya, dan pertembakauan, mengawal secara aktif termasuk apa yang akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi pada hari ini setelah dari Lalita nanti kita sudah mengundang para pengusaha sebanyak kira-kira berapa orang ya diundang dari pengusaha? Dari pengusaha kira-kira 60-an, kemudian Ormas dan Forkopimda bersama dengan Bea Cukai itu kita kawal dalam rangka upaya penyihatan kegiatan usaha di Pamekasan. Ya. Luar biasa ya, semoga program ini terus berkelanjutan ya Pak ya. Ya, termasuk di dalamnya bagaimana merecovery lagi kegiatan batik ya.
Jadi kalau Pamekasan sebagai kabupaten dan kota batik yang dulu dicanangkan langsung oleh Pak Karwo ketika beliau di gubernur, sekarang sudah mulai menghilang, jadi akan kita angkat kembali. Sehingga dengan demikian menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat. UMKM terutama ya Pak. Ya tentunya batik di Kabupaten Pamekasan ini sudah cukup dikenal di mana-mana ya Pak ya. Kita tinggal mengembangkan lebih lagi ya Pak ya. Baik, terima kasih. Monggo untuk kerabat kita yang melayangkan pertanyaan silakan masuk ke layanan YouTube kami di channel kami di Radio Realita Official TikTok ataupun juga di YouTube kami ya. Sementara ini ada beberapa yang sudah ikut menyimak dalam program Talkshow kali ini ya, di mana capaian pembangunan tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan edisi hari ini 29 April 2026. Sementara tadi dari Bapak Bupati sendiri ada sedikit memberikan bocoran ya Pak tentang terkait baik ekonomi, infrastruktur lainnya. Ini mungkin kita ke layanan dasar bidang infrastruktur. Di mana Bapak Bupati infrastruktur yang seringkali memakan biaya yang besar mungkin mempunyai prioritas strategi dalam membangun infrastruktur dasar yang langsung menyentuh kepada pelayanan publik seperti air minum, sanitasi dan juga kesan-kesan lainnya. Monggo Pak Bupati mungkin bisa disampaikan. Saya persilakan BPD terkait. Jadi mereka hadir juga dalam rangka. Silakan. Mungkin saya menambahkan dulu Pak. Monggo. Terkait pelayanan dasar itu kita sudah bisa melihat dari beberapa yang sudah kita lakukan, misalkan di dunia pendidikan dan dunia kesehatan. Jadi dua urusan ini memang paling banyak kita fokus di situ dalam rangka pengembangan IPM tadi, IPM dan beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan program-program PD misalkan dari Dinas Kesehatan kita minta Pak Basri mungkin bisa disampaikan. Dari pendidikan dulu nanti menyusul Dinas Kesehatan. Tapi prinsipnya kita terus melakukan perbaikan baik itu infrastruktur penunjang, misalkan di pendidikan ya rehabilitasi sekolah, sedangkan yang mutu dan lainnya tetap kita lakukan. Jadi pengembangan mutu seperti kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan masalah pendidikan, ketersediaan guru dan sarpras lainnya. Monggo silakan Pak Basri untuk memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Kurang. Volumenya kurang. Sudah. Cukup. Iya. Jangan terlalu dekat. Siap Bapak. Jadi bidang pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda, jadi untuk indeks pembangunan manusia didukung oleh pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan SPM bidang pendidikan, maka indikatornya intinya ada 3. Jadi sarana dan prasarana sekolah, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, kemudian kurikulum yang berkelanjutan. Kami mulai dari infrastruktur sekolah jadi sarana dan prasarana melalui program murni APBD dan melalui program revitalisasi sekolah yang melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Itu jumlahnya dari tahun ke tahun anggarannya meningkat. Kemudian untuk peningkatan sarana dan prasarana ini merupakan prosentase tertinggi daripada menghitung mutu pendidikan. Baru kemudian kompetensi guru, tidak hanya yang disampaikan Pak Sekda pemenuhan jumlah guru yang sejak tahun 2024 kita sudah bisa memenuhi jumlah guru dan tenaga pendidikan dengan rekrutmen baik itu PNS, P3K maupun P3K paruh bapang. Kemudian untuk peningkatan kompetensi guru
itu melalui bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan, dan seterusnya, terakhir dengan kurikulum yang berkelanjutan, tidak hanya kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tapi juga kurikulum bermuatan lokal. Jadi Bapak Bupati akan memasukkan muatan lokal seperti bahasa Madura sebagai bahasa ibu dan lain sebagainya. Jadi, nah ukuran dari keberhasilan sebagaimana dimaksud bisa kami sampaikan tentang mulai dari angka partisipasi kasar atau APK. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 peningkatannya naik. Jadi trennya naik. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, APK kita naik sebesar 2,56. Ya. Kemudian itu di bidang SD sementara di SMP naiknya 7,28. Ini untuk di angka partisipasi aktif. Kemudian di APM-nya sama. Jadi untuk APM dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2023 sempat mengalami penurunan. Kemudian 2004 dan 2005 itu kembali naik. Selain APK dan APM juga tentang rata-rata lama sekolah. Jadi rata-rata lama sekolah tahun ini peningkatannya dibandingkan dengan tahun 2024 juga naik sekitar 0,8%. Jika tahun 2024 di angka 7,17, maka tahun 2025 menjadi 7,29. Selain indeks pendidikan sebagaimana saya sebutkan di atas, maka berikutnya tentang harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah berdasarkan data yang ada itu bahkan tahun 2025 peningkatannya sangat tajam. Jadi dibandingkan tahun 2024 hanya 13,69%, di tahun 2025 naik menjadi 13,83%. Jadi ini sepintas bahwa mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan dibandingkan tahun 2021, 2023, seterusnya di tahun 2025 secara umum semuanya mengalami peningkatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sri atas pemaparannya. Itu tadi yang disampaikan kan terkait dengan layanan dasar pendidikan. Di layanan kesehatan kita Pak Bupati sudah menganggarkan di APBD 2025-2026 terkait dengan perbaikan fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi kita sudah merehab beberapa puskesmas, menambah titik-titik layanan di beberapa desa agar keterjangkauan bisa kita lakukan. Termasuk juga perbaikan sarpras. Jadi mungkin nantinya bisa disampaikan oleh Kadiskas hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk keberhasilan mungkin yang sudah dicapai selama 2005-2006 ini. Ya, monggo. Kadiskas akan memberikan jabaran. Kondisi Bapak Bupati beserta persidangan para pendengar MM, keberhasilan Kabupaten Pamekasan ini merupakan juga keberhasilan dari semua kita, termasuk kontribusi dari Dinas Kesehatan dalam mendorong indeks pembangunan manusia. Bahwa kami berkontribusi di sana terkait dengan terjaganya angka kematian ibu dan kematian bayi sampai hari ini masih jauh di bawah provinsi maupun nasional. Kita bisa mempertahankan itu dalam 3 tahun terakhir. Kemudian capaian SPM kita yang sebanyak 12 variabel, mulai dari tata laksana ibu hamil, balita, kemudian tata kelola penyakit menular maupun tidak menular, itu bisa dicapai di atas 90% semua.
Kemudian angka stunting ini juga alhamdulillah dari tahun ke tahun bisa kita lihat bahwa capaiannya terus menurun. Di tahun 2024 3,8%, di tahun 2025 sebesar 2,177%. Jadi semakin tahun angka stunting by Bridges yang dilakukan penimbangan oleh teman-teman puskesmas berhasil menurunkan sampai angka 2,1. Nah, kemudian terkait dengan infrastruktur di lapangan bahwa 9 rumah sakit yang 3 rumah sakitnya milik pemerintah, kemudian 21 puskesmas, kemudian ada 34 klinik dan beberapa fasilitas lain sudah terakreditasi semua. Artinya standarisasi kita jaga supaya layanan tetap profesional. Kita sudah membuat sistem di mana kasus-kasus gawat darurat itu sudah mulai kita sistematisasi bahwa deteksi dini sudah kita mulai dari lini pertama, dimulai dari Polines, puskesmas, kemudian rumah sakit. Ini sudah terjamin sebuah network, sebuah sistem rujukan yang memastikan bahwa semuanya bisa teridentifikasi sehingga kasus-kasus gawat darurat bisa diantisipasi sejak awal. Itu beberapa kontribusi dinas kesehatan dan SDM kita. Alhamdulillah di puskesmas ini sudah terpenuhi semua. SDM utama maupun penunjang sudah kita penuhi semua. Dan pembangunan fisik yang terakhir puskesmas Bulan Haji ini akan kita selesaikan tahun ini, yang merupakan pembangunan puskesmas yang cukup representatif, mengikuti prototipe sebagaimana fungsi layanan sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Demikian, Pak Deka. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jabaran ini tentang pencapaian yang luar biasa tentunya dari beberapa bidang ya Pak Sekda ya. Tentunya juga untuk Bapak Bupati sendiri, infrastruktur yang tentunya sudah ini yang berjalan dengan luar biasa ya Pak ya. Ini menjadikan kita tambah semangat untuk membangun Pamekasan lebih maju tentunya ya. Baik, kerabat Realita, masih di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi terkait tentang Pamekasan yang sudah meraih beberapa penghargaan, termasuk tadi yang telah disampaikan dari bidang kesehatan. Ini Kabupaten Sehat ya tentunya saja. Untuk Bapak sendiri, ini mungkin mempunyai jaminan. Bapak menjamin keberlanjutan infrastruktur kesehatan ini tetap terjaga mutunya dengan anggaran yang efisien tentunya ya Pak ya. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Pak tentang ini Pak. Sedikit jalan monggo Mas Sekda. Jadi sebagaimana yang sudah kita saksikan bersama, jadi Pak Bupati secara keseluruhan sudah mengorkestrasi ya beberapa OPD terkait dengan semua urusan bisa berjalan sesuai dengan rencana yang kita lakukan di OPD ya. Di bidang yang lain kita juga tidak hanya terpaku pada masalah penyediaan dana di APBD, karena pembangunan ini kan selain tanggung jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Jadi Bupati dalam hal ini sudah juga mengangkat kegiatan-kegiatan yang berinisiasi berbasis masyarakat. Kita dorong juga penguatan masyarakat agar juga berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong, bagi perusahaan juga melibatkan CSR ya, yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Jadi kita tidak ikut-ikut. Mereka hanya melaporkan bahwa mereka akan membantu pemerintah menuntaskan beberapa ruas-ruas jalan, misalkan menuju pabrik tertentu kan itu ya, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri untuk kepentingan masyarakat sekitarnya. Ini sudah kita dorong untuk menyiasati keterbatasan anggaran. Tetapi di luar keterbatasan ini kita sudah juga mengantisipasi kegiatan-kegiatan APBD dalam rangka men-trigger, jadi memantik kegiatan agar masyarakat juga terdorong. Jadi kalau kita misalkan lihat beberapa kegiatan swadaya masyarakat juga banyak yang kita lakukan.
Di samping itu juga di bidang kebersihan lingkungan kita juga sudah terlihat mulai bergeliat juga karena ini kita sudah memasuki musim kemarau. Beberapa hal yang menjadi target kita di 2025-2026 mulai kita garap gitu ya, terutama perbaikan keindahan kota dan penataan PKL. Walaupun untuk penataan PKL secara infrastruktur masih beberapa ada kendala, tetapi mudah-mudahan ke depan kendalanya bisa kita atasi. Di sini juga hadir pada DLH, mungkin bisa dan sekaligus PLT PUPR untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat hal apa saja yang sudah dilakukan selama 2025-2026. Dan juga ada dari DPFKP untuk menyampaikan beberapa hal capaian yang sudah dilakukan secara berurutan nanti. Pak Supri dulu. Monggo, Pak Pri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami hormati Bapak Bupati, para kepala BD, Pak Jaja, terima kasih. Mohon izin menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR di tahun 2025. Jadi kami ada program prioritas yang pertama yaitu membangun jalan di kawasan strategis penghubung dari kawasan industri tembakau. Ini kurang lebih terrealisasi di tahun 2025 sepanjang 5 km yang tersebar di lokasi industri tembakau. Kemudian juga kami ada kegiatan pemeliharaan berkala jalan. Kemudian juga ada program prioritas yang kedua yaitu peningkatan jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan dengan desa yang terrealisasi di tahun 2025 sekitar 1,5 km. Kemudian juga ada program kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan pemerintah pusat melalui Impres jalan daerah penghubung Palengan Laut Telampeh. Ini sepanjang 2 km, lebarnya kurang lebih sekitar 7 meter, Mbak. Kemudian juga di bidang irigasi ada kegiatan pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi permukaan yang tersebar di daerah irigasi di Pamekasan yang nanti diharapkan program ini bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Ini kemudian yang program-program lain di bidang dinas lingkungan hidup. Jadi kami tetap mengoptimalkan pelayanan penanganan persampahan melalui program TPS 3R. Alhamdulillah kami punya TPS 3R jumlahnya 20, semuanya beroperasi melayani masyarakat Kabupaten Pamekasan. Nah, ada beberapa penghargaan yang diraih oleh DLH, di antaranya program Adiwiyata tingkat nasional. Ada 2 sekolah yang memperoleh penghargaan tingkat nasional. Kemudian juga di bidang Adipura kemarin kami mendapatkan penghargaan sertifikat menuju Kabupaten Bersih masuk 35 kabupaten kota di Indonesia. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Bapak. Dari Pak Mara. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ada struktur atau infrastruktur dasar yang ada, yaitu yang pertama adalah rumah tidak layak huni, yang kedua pembangunan sanitasi, dan yang ketiga adalah
penyediaan air bersih. Terkait dengan rumah tidak layak huni, Kabupaten Pamekasan mempunyai database, kami sudah mempunyai database mulai tahun 2019 sampai sekarang ini sekitar 10.000. Dengan seiring berjalannya waktu, pada tahun 2025 ini bisa menyelesaikan sekitar 6.000 unit rumah. Sisanya masih ada 4.000. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran, kami di tahun 2025 hanya bisa menyelesaikan 47 unit. Selain itu kami berupaya untuk mencari bantuan dari pemerintah pusat, dan alhamdulillah di tahun 2025 ada tambahan melalui PSPS Kabupaten Pamekasan mendapatkan 200 unit. 2025 mendapatkan 2025 atau 2026? belum terlaksana Bapak. Untuk yang 2026 belum terlaksana. Tahun 2025 bisa terlaksana 200. Target kita di tahun 2026 informasi yang kemarin disampaikan oleh pemerintah pusat di tahun 2026 ini insya Allah kita mendapatkan sekitar 260. Untuk bidang sanitasi di Kabupaten Pamekasan ini memfasilitasi tidak hanya kepada masyarakat, juga ada melalui juga ke pondok-pondok pesantren. Jadi di tahun 2025-2026 ini ada sekitar 500 KK yang sudah kita bangun. Di tahun 2026 ini juga kita merencanakan minimal 500 KK yang harus terbangun seperti itu. Untuk sambungan rumah terkait dengan penyediaan air bersih di tahun 2025-2026 ini sekitar 443 SR yang bisa diselesaikan. Jadi hal itulah yang mendukung terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. Barangkali itu informasi saudara Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu beberapa hal di bidang infrastruktur yang sudah kita lakukan. Jadi orkestrasi beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan memang sudah berjalan baik. Ya, namanya orkestrasi, tidak semua alat musik itu ditabuh kencang kan gitu ya. Kalau sama-sama kencang ya Bapak tidak menciptakan harmoni kan gitu. Ada beberapa yang harus dikencang, ada lemah kan gitu ya. Sehingga harmoninya bagus. Dan harmoni itu sudah terbukti di 2025 sudah menghasilkan beberapa indikator yang bagus. Mudah-mudahan orkestrasi ini terus berjalan dan didukung dengan pembiayaan yang baik. Kita sudah berantisipasi juga di 2026 itu untuk peningkatan sektor pendapatan akan menjadi prioritas juga. Ya, karena kita masih melihat ada beberapa potensi pendapatan yang bisa dikembangkan, misalkan untuk reklame, hotel dan restoran ini masih belum optimal kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menyumbangkan beberapa pendapatan kita, sehingga kegiatan-kegiatan yang yang sudah berjalan bisa kita rawat dengan baik. Tentu di bidang pendapatan seperti itu, bidang belanjanya juga apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi di depan, penghematan dan efisiensi kegiatan yang dipandang tidak terlalu penting ya kita draw dulu kan gitu ya. Kita lakukan percepatan di sektor yang lain yang memang membutuhkan pendanaan dan penyelesaian lebih cepat. Saya kira itu. Ya, tentu saja ini manajemen yang fiskal ya telah dilakukan untuk menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dengan kewajiban untuk menyehatkan APBD dan risiko gagal bayar yang tentunya luar biasa. Ya, kita beralih ke beberapa pertanyaan ini yang sudah menyapa kita melalui Lita Official TikTok. Ini yang sudah bergabung di sini lumayan, dan terima kasih yang sudah bergabung baik YouTube ataupun juga Realita Official TikTok kami. Sementara ada
Oh, Bapak Bupati, mudah-mudahan sehat selalu. Ini dari Mari Bersolawat. Terima kasih. Izin Bapak, ini mengenai efisiensi belanja pegawai yang berkurang 30% ya Pak ya. Ini apakah akan berpengaruh terhadap belanja pegawai P3K paruh waktu Pak? Mohon penjelasannya. Oke, terkait. Jadi terkait dengan efisiensi, jadi memang pemerintah sudah mencanangkan agar APBD yang ideal itu belanja pegawainya 30%. Tetapi kan kita juga paham dalam proses APBN berjalan itu kita pernah di angka APBD 2,2 triliun. Ya kan 30% dari 30 triliun itu cukup besar kan? Iya. Sekarang kondisinya ternyata kan tidak 2,2, sehingga persentasenya ada akan kecenderungan semua daerah akan naik karena pembaginya yang dibagi jadi lebih kecil kan gitu ya. Oleh karena itu, ini menjadi pertanyaan kita juga ke pemerintah pusat, apakah 30% itu masih akan menjadi patokan untuk dalam rangka efisiensi itu. Tetapi kita di Pamekasan alhamdulillah kondisinya lebih baik dari beberapa kabupaten yang lain. Kita berkisar masih di atas 30, tapi 31, sekian kalau tidak keliru. Dan ini sudah kita lakukan dengan memperlakukan beberapa sistem pembayaran yang lebih baik lah untuk P3K paruh waktu. Jadi untuk di bidang pendidikan misalkan kita sudah minimal di Pamekasan itu tidak ada lagi yang di bawah 100 kan gitu ya. Jadi kita ratakan menjadi 500 minimal. Yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik tergantung dari kondisi fiskal kita kan gitu ya. Tetapi upaya kita untuk melayakkan ke UMR memang masih jauh. Tetapi perbaikan dari kemarin alhamdulillah sudah bisa kita lakukan. Utamanya terhadap guru-guru yang atau P3K paruh waktu yang gajinya masih di bawah 500 kan gitu ya. Karena ini menyulitkan kalau beda-beda kan ya. Jadi standar. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tingkatkan kan gitu ya. Tergantung doanya dari para ASN-nya juga kan gitu. Dan ada juga kita sampaikan juga. Jadi kalau tadi kita bicara tentang fisik gitu ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak beruntung, mereka yang kadang-kadang punya cacat, apakah kita juga ada kepedulian di sana? Di sini hadir nih Kadinsos. Mungkin bisa diberikan informasi terkait bagaimana kemiskinan di Pamekasan dan sebagainya. Tadi kan disampaikan kemiskinan kita menurun ya. Tapi di satu sisi ketika ini menurun ada masalah lain yaitu banyaknya masyarakat yang sudah terlepas dari kemiskinan gitu ya. Sehingga ini menimbulkan problem dan alhamdulillah kita bisa walaupun tidak menyelesaikan semua permasalahan tetapi ada upaya dari pemerintah kabupaten ini dalam rangka mencarikan solusi. Sementara sampai kita menyelesaikan beberapa kewajiban yang sementara ini agak mengganggu operasional kita ke depan. Moga silakan Pak. Ya, Pak Herman. Termasuk di dalamnya ketika kita sudah terlepas dari kemiskinan, tidak lagi kabupaten miskin, maka anggaran dari pusat semakin seret. Ini namanya nikmat membawa sengsara. Kalau dulu ada sengsara membawa nikmat, ini kebalikannya ya Pak ya. Silakan. Monggo Pak Herman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bupati, Pak Sekda, memang betul. Jadi kalau kita lihat di Madura, Pamekasan ini paling kecil angka kemiskinan. Kemarin 2023 kita di angka 13,41. Alhamdulillah atas kerjasama dan sama-sama bekerja kita semua PD turun menjadi 12,77. Ini betul-betul prestasi. Nah, memang dinas sosial adalah bagian
dari tim pengentasan kemiskinan, banyak UPD terkait yang berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Upaya kami Dinas Sosial tentunya ingin apa yang disampaikan di digitalisasi Pak Bupati sesuai visi misi beliau bahwa masyarakat yang kurang beruntung menjadi prioritas. Ini yang perlu saya sadari dan harus segera ditindaklanjuti. Juga berkaitan dengan apa yang menjadi kebijakan nasional. Ini juga berdampak di daerah. Penerapan data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini juga kita sudah antisipasi. Nah, melihat itu apa yang menjadi target untuk pemberantasan kemiskinan secara fundamental dan secara dasar, kami harus mempunyai data yang update. Ini yang utama sekali. Sehingga arahan Bapak tentu juga dengan sinergi nasional agar apa-apa yang menjadi bantuan itu betul-betul tepat manfaat dan tepat sasaran. Ini sudah kami lakukan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan tentunya harus menyiapkan SDM yang betul-betul berkontribusi unggul. Kami di Dinas Sosial tentunya sudah melaksanakan itu dan sedang dilakukan. Apa itu? Yang pertama menguatkan SDM di tingkat desa. Namanya operator Sikanji. Kami sudah melakukan pendekatan, sosialisasi, termasuk pembelajaran dan edukasi. Bagaimana mengatur, memanfaatkan dan juga mengupdate data-data yang ada di bawah. Yang kedua, di internal kami juga membentuk tim PIC masing-masing kecamatan. Sehingga lebih fokus kami bekerja memantau di tiap kecamatan. Nah, itu juga kami merancang juga nanti ke depan kalau sudah ada banyak. Kami juga akan roadshow di masing-masing, bukan hanya kecamatan tapi langsung ke desa. Ini agar berharap kami apa yang menjadi ilmu bagi perangkat satu pintu, satu bahasa, sehingga solusi yang diharapkan kita betul-betul terlaksana. Itu yang pertama, yang menjadi fundamental. Yang kedua, berkaitan dengan tadi yang disampaikan efisiensi macam-macam, kita juga menguatkan kolaborasi baik di tingkat pusat provinsi. Ini yang menjadi andalan kita sekarang. Bagaimana menggait program dan kegiatan di pusat maupun provinsi sebanyak-banyaknya masuk ke Makassar. Ini sudah kita lakukan. Ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama kaitan dengan program di kami Dinas Sosial kaitan dengan pengentasan kemiskinan. Yang pertama adalah di program perlindungan dan jaminan sosial. Ini yang kita lakukan. Contohnya apa saja? Tentunya penguatan program nasional seperti PKH, sembako, termasuk juga PKH+ dan penurunan kemiskinan ekstrim. Ini yang sudah kami kolaborasikan baik di pusat maupun provinsi dan sudah berjalan dan ada hasilnya. Termasuk menggait juga program di provinsi tentang PKH+, program juga provinsi yang sudah tertarik juga ke daerah. Yang kedua adalah yang penting ada bidang pemberdayaan sosial. Ini penting bagaimana teman-teman yang di bawah bisa naik kelas dengan program pemberdayaan. Kami juga berkolaborasi dengan pusat dan provinsi. Sudah kita lakukan tentang program perlindungan sosial ekonomi, pusat juga sudah, dan yang lebih bersyukur kami hari ini program 6 Bupati sudah mencanangkan bagaimana pemberdayaan bagi masyarakat kecil. Malah beliau menginginkan tidak ada satu rumah yang tidak ada usaha. Ini sudah dimulai. Alhamdulillah kami bersyukur itu dan kami akan tidak lanjuti. Ini adalah program bagaimana keluar dari garis kemiskinan melalui pemberdayaan. Ini yang utama sekali yang akan kami lakukan ke depan. Selanjutnya yang penting yang kurang beruntung karena fisiknya namanya rehabilitasi sosial. Kami juga sama sudah kami lakukan tidak hanya di kementerian juga UPT nasional di seluruh yang kami lakukan di Puti Suharto. Jadi teman-teman disabilitas, yatim piatu dan berkebutuhan khusus sudah kami lakukan. Ini yang penting kita sampaikan ke masyarakat. Cuman namanya bantuan sosial belum bisa menyentuh secara keseluruhan karena kami dibatasi dengan kriteria.
tentang kriteria walaupun fisiknya ataupun disabilitas tetap berada di situ itu menjadi syarat. Nah, ini yang tidak merata ataupun belum maksimalnya. Jadi mohon maaf memang di tingkat pusat provinsi maupun daerah tetap dibatasi dengan ketentuan dan regulasi tentang desil tadi. Ini yang kami lakukan berkolaborasi dengan pusat provinsi termasuk menguatkan program yang ada di daerah. Terima kasih sekali lagi, mungkin itu yang perlu saya sampaikan sehingga kami bisa menyampaikan program-program beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi terkait dengan beberapa hal ya, terkait dengan mereka yang berkebutuhan khusus dan masyarakat miskin lainnya. Mungkin kita juga belum tahu progres kegiatan Pak Bupati di 2026-2025 terkait dengan penanganan ketenagakerjaan. Karena di sini ada tingkat pengangguran dan sebagainya, serta upaya-upaya dan apa yang sudah dilakukan. Tadi di awal Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa beliau mencanangkan memberikan permodalan bagi para usaha mikro di Pamekasan agar dia bisa berkembang menjadi perusahaan yang lebih baik. Nanti di sini dari Dinas Koperasi dan Umkm Penaker barangkali bisa disampaikan kelas pandang terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan prestasi mungkin kalau ada yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Bapak Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, untuk capaian kami melakukan intervensi yaitu kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mendukung kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya di sektor tenaga kerja informal. Alhamdulillah tahun 2025 kemarin kita menyasar ke beberapa petani tembakau yang semula ditarget 620 petani. Alhamdulillah dalam perjalanannya sampai dengan akhir tahun 2025 kemarin kita ternyata bisa merealisasikan untuk mengikut sertakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini bagi buruh petani tembakau sebesar sebanyak 1.224 petani tembakau dengan anggaran 110 juta itu untuk 6 bulan Bapak. Untuk tahun 2026 ini insya Allah kami akan melakukan ekspansi ke tenaga kerja di sektor nelayan. Jadi insya Allah juga dengan alokasi anggaran yang lebih banyak lagi dari DPHJ juga insya Allah mudah-mudahan bisa di-cover dengan target yang lebih banyak lagi sesuai dengan perhitungan nantinya. Karena perhitungan DPHJ juga sedang berjalan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM mungkin Pak Wendy ada program terkait penguatan UMKM. Untuk UMKM memang kami melakukan intervensi dari hulu rencana kami dari hulu ke hilir Pak. Jadi kami menyadari bahwa salah satu dukungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini adalah bagaimana untuk menumbuhkan kewirausahaan sehingga mereka diharapkan nantinya memiliki aktivitas ekonomi yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat. Jadi kami pada tahun 2025 kemarin sesuai dengan prioritas Bapak Bupati yaitu pesantren tangguh, kami melakukan memberikan pelatihan kepada sebanyak sekitar 60 santri dalam rangka mewujudkan prioritas pesantren tangguh ini guna menumbuhkan jiwa kewirausahaan yaitu entrepreneurship. Alhamdulillah berjalan. Kemudian juga ada kami menyasar ke pondok pesantren, jadi fokus ke pondok pesantrennya yaitu sebanyak 40 pesantren. Mungkin itu untuk tahun 2025, untuk 2026 ini kami insya Allah tadi akan mendukung terkait dengan pemanfaatan digitalisasi. Saat ini sedang berjalan pelatihan tentang konten kreator. Jadi pemanfaatan menumbuhkan konten kreator di lingkungan pelaku UMKM.
Mungkin itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ada tambahan informasi ini. Jadi sebenarnya kan memang pembangunan itu tidak hanya dilakukan pemerintah. Jadi pihak swasta pun juga punya tanggung jawab bagi pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Kita ke depan ini akan mengundang beberapa unsur karena di Pamekasan ini sebenarnya potensi pembiayaan dari masyarakat besar. Baik itu yang dikelola sendiri oleh perusahaannya melalui yayasan sosialnya. Nah, ini yang akan kita temukan sehingga kita bisa bersinergi antara program pemerintah dengan program mereka. Di Pamekasan ini banyak perusahaan di Pamekasan punya yayasan sosial yang mereka juga hampir sama kegiatannya dengan kita, melakukan rehab rumah tidak layak huni, juga memberikan bantuan sosial dan sebagainya. Ini yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu bagi perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan kegiatan sosial dalam rangka pendukung pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ini, kami pemerintah daerah mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kita tambah banyak dan CSR-nya juga lebih besar. Amin. Insya Allah bertambah ya Pak ya. Karena memang semuanya dibaikan ya Pak ya, terutama untuk Pamekasan yang lebih maju. Monggo Bapak Bupati mungkin bisa menjabarkan termasuk kami undang ya para pengusaha, kemudian beberapa ormas dan instansi terkait, termasuk bea cukai pada hari ini dalam rangka terima kasih kami. Jadi kami dari Pemkab akan sangat semangat untuk membersamai para pengusaha dan bahkan kalaupun nanti dari pertemuan pada pagi ini kita harus berangkat ke Jakarta bersama dengan bea cukai ke Jakarta, itu akan kami lakukan dalam rangka terima kasih kami kepada para pengusaha, kepada para dermawan, dan saya yakin peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Pamekasan berkat kerja-kerja cerdas dari para pengusaha dan para dermawan. Ya, sehingga kedepannya harus semakin erat, semakin erat. Jadi ya jalinan yang tentu saja ini akan lebih erat. Ini juga akan mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Saya kira tadi dengan adanya paparan dari kawan-kawan UPD terkait, saya kira kita paham betul bahwa semua sektor dan subsektor itu sudah kita lakukan dengan baik. Dan insya Allah semuanya sudah lebih dari pencapaian ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kerabat wanita yang sudah bergabung dalam program Talkshow kali ini. Sementara terima kasih untuk Lembu Sora. Ini menyimak. Saya baru lulus kuliah Pak dan sudah bekerja di MDI. Alhamdulillah. Namun jalan kabupaten di desa Sanadaja ini banyak yang rusak. Bagaimana solusinya? Monggo silakan dijawab. Baik. Sebelum saya limpahkan pada UPD terkait dalam hal ini PU, saya ingin menyampaikan beberapa kali sudah saya tekankan kepada pejabat-pejabat kita, dan alhamdulillah respon dari UPD kita sangat bagus. Jadi secara umum saya sampaikan bahwa kinerja UPD kita sudah cukup bagus, sudah cukup maksimal ya. Sering saya sampaikan bahwa pertama dalam pembangunan itu harus menjaga keseimbangan. Jadi keseimbangan wilayah dan keseimbangan sektor. Artinya satu sektor jangan sampai ada satu sektor yang programnya melimpah, programnya sangat banyak, sangat ini, sementara ada sektor lain yang ketinggalan. Itu tidak boleh kita lakukan ya. Dan termasuk pembangunan jalan. Jadi makanya sering saya sampaikan bahwa pembangunan jalan itu sebaiknya dituangkan di dalam rapat musrenbang. Jadi sebaiknya dituangkan di musrenbang. Saya kira ini sudah dilakukan ya, sehingga dengan demikian antara satu kecamatan dengan kecamatan lain, antara satu desa dengan desa lain, itu tidak ada yang terlalu jauh ya, terlalu jauh pelaksanaan pembangunan di situ.
Nah, kita berharap bahkan saya berharap setiap tahunnya harus ada desa yang tersentuh pembangunan dalam sektor apa saja terserah. Jadi jangan sampai ada desa dalam 2 tahun tidak pernah tersentuh oleh pembangunan. Sehingga itu termasuk yang dikritisi oleh Jakarta, bagaimana pemerataan. Jadi pemerataan dan keseimbangannya. Silakan. Desa yang di sana Deje. Jalan desa yang ada di sana Deje ini banyak yang rusak. Monggo. Sudah. Baik, terima kasih. Ini ada masukan jalan di desa sana Deje. Masuk pasien ini. Pasien. Baik, nanti insya Allah minggu depan atau minggu ini nanti akan kami lakukan survei dan mudah-mudahan nanti secepatnya jalan ini bisa tertangani. Tapi pastikan bahwa jalan ini jalan kabupaten ya. Jalan kabupaten, namun demikian kita juga ada skala prioritas nanti. Kami nanti akan komunikasikan dengan Pak Camat dan mudah-mudahan nanti bisa secepat mungkin ini tertangani. Begitu Mbak Era. Terima kasih Pak Pri dan mudah-mudahan Alhamdulillah ya, masyarakat tidak merasa canggung komunikasi dengan kami, bahkan langsung ke saya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Jadi termasuk jalan yang di non-kondur ya, jalan yang di non-kondur yang insya Allah akan segera di arah Beto Bintang, yang insya Allah dalam waktu dekat akan segera disurvei. Di sana hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Hampir setiap hari terjadi kecelakaan melibatkan sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, terutama saat ini ya sudah ada layanan melalui media sosial. Ini termasuk percepatan dalam pembangunan Pamekasan yang lebih maju. Ya, untuk tim percepatan pembangunan tentu saja ini bagaimana Bapak untuk mendorong agar inovasi di bidang mungkin di bidang penggunaan harga ini Pak ya bisa direplikasikan di bidang-bidang lainnya Pak. Monggo. Baik. Baik, terima kasih. Untuk kami di tim percepatan ini dalam hal ini berbeda. Kami ini sebenarnya bukan UPD pelaksana program, namun kami sebagai koordinator dalam pelaksanaan segala bentuk kegiatan dan program prioritas. Tentu apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan inovasi dan kepemudaan ini juga salah satu dari atensi beliau Pak Bupati dalam program prioritas beliau. Artinya apa? Kami di Bapeda ini harus mampu menjembatani visi misi dalam pelaksanaan program di OPD. Intinya apa yang direncanakan itu nanti akan tepat, kemudian apa yang dilaksanakan itu akan terarah dan apa yang akan dicapai itu terukur. Saya sampaikan. Oke, baik Bapak Dodi, terima kasih penjelasan dan tentu saja beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh beberapa kepala OPD terkait ini sudah insya Allah cukup puas ya Pak ya, terutama para kerabat realita ini yang sudah bergabung. Untuk Bapak Akazen, terima kasih sudah bergabung di sini. Untuk ini sekedar informasi saja ke Dinas PUPR, ini jalan penghubung dari Kowel Toronan ini juga rusak parah Pak. Iya, Kowel Toronan rusak parah. Kalau kemarau debu naik ke masjid ini. Informasi. Oke, terima kasih. Sementara juga yang sudah bergabung melalui layanan YouTube kami pada kesempatan pagi hari yang cukup istimewa ini. Tentu saja kita masuk ke closing statement ya Pak Bupati. Monggo. Kita baik. Iya. Saya sampaikan terima kasih kepada realita dan kepada para pendengar setia realita di manapun Anda berada.
saya sampaikan terima kasih. Saya berharap talkshow semacam ini tidak hanya dilakukan pada hari ini. Katakanlah hari ini kami bersama dengan pimpinan UPD Pak Sekda itu datang untuk memberikan paparan. Nah, saya berharap lain kali, mungkin seminggu 3 kali, UPD secara bergantian memberikan kegiatan on air di Ralita secara bergantian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus adil. Jadi kalau pada hari ini di Ralita, saya berharap entah 1 bulan lagi mungkin bisa di radio-radio yang lain, bisa di radio FM yang lain, Kalimata, kemudian apa lagi? Hanya 2 di sini, Pak. Ralita dan Kalimata. Iya, betul. Ya barangkali ada apa namanya itu media yang lain yang kita bisa talkshow di sini. Alhamdulillah selama ini dari beberapa OPD sudah sering mengisi di talkshow kami, sudah memberikan informasi termasuk hal Tapi ini. tidak terjadwal mingguan, Mbak. Terjadwal, Pak. Seminggu berapa kali? Dari Dinas Kesehatan terjadwal setiap hari Rabu. Yang sering Bapak dari RSUD Pamekasan, ya sudah terjadwal di sini. Ya, saya kira itu. Ya. Terima kasih. Untuk masyarakat secara umum ada? Untuk masyarakat, saya berharap bahu-membahu dalam membangun, karena memang tugas pembangunan ini tugas semuanya, dan itu akan berhasil maksimal ketika bisa bahu-membahu antara semua elemen masyarakat yang ada di Pamekasan. Jadi bukan hanya tugas sebagian masyarakat, apalagi hanya dibebankan kepada pemerintah. Saya kira itu tidak mungkin, karena bagaimanapun jumlah pejabat, jumlah ASN kita sangat terbatas, ya. Sementara waktu juga terbatas dan kemampuan anggaran juga terbatas, sehingga tidak boleh tidak harus menjaga kebersamaan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada tambahan Pak Sekda? Cukup? Bapak Dodi cukup? Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bupati secara langsung ke studio kami dan juga seluruh kepala perangkat daerah Kabupaten Pamekasan yang sudah memberikan informasi terkait capaian Pamekasan maju tentunya, ya. Bangkit bersama untuk Pamekasan maju. Baik, kerabat Ralita, terima kasih kebersamaannya. Saya Hera Rosita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.